Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan shalom semua kekasih Tuhan dan sahabat BMC. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Sebelum kita beraktivitas, mari kita bersaat teduh dan kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih karunia, kami sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan. Karena hari ini adalah hari baru yang Kau jadikan baik bagi setiap kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu mendengar apa yang Kau ingin sampaikan lewat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih di dalam tema worship series, saudara. Hari ini sharing saya beri judul adalah penyembahan adalah gaya hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbentuk roh. Sebab itu Tuhan bilang bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Berbeda ketika kita hidup di zaman Yesus. Kita berhadapan dengan Yesus secara fisik seperti para murid-muridnya, saudara. Tetapi kita saat-saat ini ada di zaman Roh Kudus. Kita menghadapi Allah yang tidak kelihatan, Allah yang berbentuk roh. Sebab itu seperti yang dialami oleh Raja Daud, saudara. Dia mengalami Allah sendiri. Dia memiliki hidup di dalam penyembahan sebagai gaya hidup. Bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya sebatas fisiknya saja. Pada waktu Daud mengalami masa-masa yang sulit, ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya Saul, saudara. Yang dialami Daud adalah dia menjadikan penyembahannya sebagai gaya hidup. Saudara ini dikasih Tuhan, waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, memang hidup manusiawinya, dia takut, dia cemas. Tetapi yang dilakukan Daud, dia sungguh-sungguh mengenal Allah yang dia sembah. Kalau Allah yang dia sembah melepaskan dia dari bahaya, kalau Allah yang dia sembah melepaskan dia dari bahaya, dari domba-dombanya yang mengalami bahaya, binatang buas dilepaskan semua. Dan Daud mengalami Allah sendiri pada waktu dia di padang gurun, di padang rumput. Dia mengalami Allah itu gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Sebab itu Daud bisa mengalami peperangan, memenangkan peperangan demi peperangan, mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Dan dia menghadapi musuhnya, menghadapi kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan dan kasih Allah di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang memiliki penyembahan sebagai gaya hidup, dia akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus, saudara. Karena hidupnya dipimpin oleh roh. Saya ajak saudara untuk membaca sebuah ayat di Galatia 5 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan orang yang menjadikan penyembahnya itu sebagai gaya hidup, hidupnya akan menghasilkan buah-buah roh. Seperti yang dialami oleh Daud. Hidupnya akan mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dikatakan di Galatia 5 ayat 24, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika hidup kita persembahkan buat Allah, dan penyembahanmu adalah sebagai gaya hidup, engkau tidak hanya menyembah Allah hanya sebatas di gereja secara fisik, saudara. Engkau kelihatan seperti malaikat, tetapi
kebiasaanmu, hidup keseharianmu di hari Senin sampai Sabtu, saya yakin dan percaya kalau penyembahanmu sebagai gaya hidup, engkau akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Hidupmu akan penuh dengan kasih, hidupmu akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Maka bersiaplah, engkau akan menerima, menikmati segala yang baik seperti yang dijanjikan Allah lewat Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Diberkatilah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih karunia, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh diingatkan hari ini, kalau penyembahan kami bukan hanya sebagai rutinitas atau sebatas fisik saja, tetapi biarlah penyembahan kami sebagai gaya hidup, sehingga hidup kami akan menghasilkan buah Roh Kudus yang bisa dilihat oleh banyak orang, bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga nama Yesus saja yang dimuliakan lewat kehidupan kami. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan dimanapun berada. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya Tuhan memberkati dan mengasihi hidup kita, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.